Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asdiqai fillah, dalam hidup ini esensinya adalah kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang Allah berfirman dalam Al-Qur'anul Karim, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah kuciptakan jin dan manusia, kata Allah, kecuali hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karenanya mari kita tingkatkan ibadah kita secara benar pada Allah Subhanahu wa taala. Ini sesuai dengan apa yang telah disampaikan dalam satu kitab, Asrarul Ulumil Muqarrabin, kitabnya rahasia orang-orang soleh. Di situ dikatakan likulli halin ibadah wa likulli zamanin muamalah. Di tiap sesuatu itu ada bentuk ibadahnya, dan di tiap-tiap zaman ada bentuk muamalahnya, perlakuan yang kita lakukan dalam sebuah ibadah tersebut. Misalnya kalau kita menghadapi zaman yang aminatan mutmainnah, zaman yang tenang, kondusif, tidak banyak huru-hara, tidak banyak gangguan, nyaman zaman tersebut, maka kita laksanakan ketekunan ibadah kita, sholat kita, wirid kita, baca Al-Quran kita, terus kita lakukan. Karena zamannya kondusif, karena zamannya tenang. Tapi kalau ada zaman yang penuh dengan huru-hara, zaman yang penuh dengan problematika, zaman yang carut maut, zaman di mana ada sebuah kekacauan-kekacauan, maka nggak boleh kita berselimut tentang kesucian kita. Kita berselimut seolah-olah kita soleh, tidak mengetahui yang terjadi di zaman itu, bahkan kita tidak peduli apa yang terjadi pada kondisi zaman yang kita rasakan itu. Lalu kita berselimut tentang kesolehan kita. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah memprediksi yang dari Abi Hurairah radhiyallahu an qol, sayati zamanun 'alan nas sanawatul khadda'at, kata Nabi. Akan datang, akan dijumpai oleh manusia itu, yakni sanawatul khadda'at, tahun yang kacau balau, tahun yang penuh dengan penipuan, tahun yang penuh dengan manipulasi, tahun yang penuh dengan suasana yang tidak kondusif. Lalu sahabat bertanya, apa cirinya ya Rasul? Tahun-tahun seperti itu apa cirinya? Tahun itu, kata Rasul, mempunyai ciri khas. Yusaddaku fihal kadhib wa yukazzabu fihas shadiq. Di zaman itu, kata Rasul, pembohong amat sangat dipercaya. Pembohong begitu sangat dieluh-eluhkan. Pembohong begitu banyak pengikutnya. Wa yukazzabu fihas shadiq, tapi orang-orang yang jujur itu disingkirkan. Orang-orang yang jujur itu dinistakan. Inilah zaman yang kira-kira kalau dia tidak bohong, dia tidak laku di zaman ini. Maka dia harus melakukan hal-hal yang bohongan tadi. Tapi orang-orang yang jujur itu pasti akan tersingkir. Lalu apa lagi ya Rasul? Wa yu'tamanu fihal kha'in wa yuhawwanu fihal amin. Pembohong tadi diberi kepercayaan. Pembohong tadi diberi amanat. Pembohong tadi diberi jabatan. Pembohong tadi diberi kekuasaan. Wa yuhawwanu fihal amin. Tapi orang-orang yang jujur, yang tadi mempunyai sebuah dedikasi yang baik, itu disingkirkan, itu dinistakan, itu dihancurkan. Kalau sudah seperti itu, wayantiku fihar ruwaibidah, kata Rasul, maka akan bermunculan tuh juru bicara
Lalu sahabat bertanya, wa ma ruwaibidah ya Rasul? Apa itu ruwaibidah ya Rasulullah? Lalu Rasul sampaikan, ruwaibidah itu adalah ar-rajulut tafih yatakallamu bi amril ammah. Ruwaibidah itu adalah jubir-jubir yang asal ngomong. Jubir-jubir yang sebenarnya dia nggak tahu apa-apa tapi sok tahu. Belum jelas kejadiannya udah ngomong, saya mendukung si Fulan bin Fulan, saya mengecam si Fulan bin Fulan, padahal belum ada kejelasan dari sebuah peristiwa itu. Ini yang disebut dengan ruwaibidah tadi. Nggak tahu agama, sosok ngomong agama. Nggak tahu ekonomi, sosok ngomong ekonomi. Nggak tahu hukum, sosok ngomong hukum. Maka kacau saat itu. Dunia yang begitu dipenuhi dengan fitnah. Dunia yang begitu dipenuhi dengan kebohongan-kebohongan yang ada. Kebenaran seolah-olah tidak jadi di situ. Padahal yakinlah yang Allah sampaikan, wa qul ja'al haqqu wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Katakan hai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwa kebenaran telah datang dan kebatilan akan musnah. Dan kebatilan itu sesungguhnya akan musnah dengan sendiri. Oleh karena itu, kualitas ibadah yang mesti kita lakukan adalah kita mengerti kapan kita melakukan ibadah dengan baik. Kapan kita harus menyikapi zaman itu dengan sebaik-baik. Kalau ada sesuatu yang terjadi di saudara-saudara kita, orang-orang muslim yang mendapatkan musibah, maka penting bagi kita untuk mempunyai rasa empati pada diri kita, mempunyai rasa solidaritas pada diri kita, merasa terpanggil kita dengan kejadian-kejadian seperti itu menimpa pada saudara-saudara kita. Karena ketika itu tidak ada tersirat di hati kita rasa kepedulian terhadap urusan-urusan orang muslim, maka Nabi katakan, wa man lam yahtam bi amril muslimin falaisa minhum. Barang siapa yang tidak mempunyai kepedulian terhadap urusan orang-orang muslim, maka mereka bukan golongan daripadanya. Kalau itu yang dicap oleh Rasul, kita bukan termasuk golongan orang-orang muslim, ayna mafa. Karena kita tidak pernah punya kepedulian terhadap saudara kita sesama muslim, maka kita dicap adalah bukan golongan daripada orang-orang muslim. Na'udzubillah min zalik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.